Halo para guru kebanggaan Indonesia. Selamat datang kembali di pelatihan pengoperasian dan implementasi teknologi digital dan sumber daya instruksional dalam pengajaran. Di video bagian kedua ini kita akan membahas mengenai teknologi digital yang sesuai dengan strategi instruksional pembelajaran. Larsen & Locky pada tahun 2014 mengembangkan proses 4 langkah untuk membantu guru sebagai perancang instruksional membuat pilihan teknologi, yaitu: pertama, pemeriksaan peserta didik; kedua, pemeriksaan konteks dan capaian pembelajaran; ketiga, pemeriksaan instruksi termasuk strategi dan kemampuan pedagogi; dan yang keempat, pemeriksaan kedalaman dan keluasan konten. Pemeriksaan peserta didik dapat dilakukan dengan mengetahui profil siswa, yang terdiri atas kekuatan, kelemahan, kebutuhan, minat, tujuan, dan gaya belajar siswa. Pilihlah teknologi yang sesuai dengan profil siswa. Misalnya, media dalam bentuk video pembelajaran akan mendukung inteligensi siswa visual dan auditori. Setelah mengetahui profil siswa, kita bisa memeriksa konteks dan capaian pembelajaran yang akan dilaksanakan menggunakan 3 domain dari taksonomi Bloom, yakni domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek kognitif merupakan tolak ukur penilaian perkembangan siswa yang mengacu kepada proses berpikir dan kemampuan rasional. Aspek afektif berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal. Sedangkan aspek psikomotorik adalah domain yang meliputi keterampilan motorik dan kemampuan fisik siswa. Penentuan capaian pembelajaran berdasarkan ketiga aspek ini akan membantu kita mempertimbangkan teknologi apa yang akan dipilih. Langkah selanjutnya ialah memeriksa strategi instruksional, lalu diselaraskan dengan kemampuan pedagogi guru. Ada banyak strategi instruksional yang dapat kita terapkan di kelas. Namun pada prinsipnya, strategi instruksional yang dipilih harus memenuhi kebutuhan siswa dan sesuai dengan hasil belajar yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah memeriksa kedalaman dan keluasan materi yang akan disampaikan di dalam kelas. Pastikan media yang dipilih dapat mengcover penyampaian materi di berbagai aspek. Misalnya, pemilihan bentuk media bahan ajar dapat disajikan dalam bentuk teks, audio, video, animasi, atau praktik. Prinsipnya adalah bahwa setiap alat teknologi yang digunakan di dalam kelas harus sesuai dengan keempat aspek ini. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai strategi instruksional yang didukung oleh penggunaan teknologi selain direct instruksional atau instruksi langsung yang telah dibahas dalam contoh tadi. Strategi pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif mencakup semua jenis strategi instruksional yang mengharuskan siswa untuk menghafal informasi dan fokus mengembangkan pemahaman konseptual. Kegiatan yang dapat dilakukan ialah berdiskusi, berdebat, menulis, dan berkreasi. Tidak ada batasan untuk pembelajaran aktif, karena kegiatan dapat dilakukan di kelas tatap muka atau daring dan diselesaikan dalam kelompok besar atau kecil atau individu. Jadi kita dapat menggunakan berbagai teknologi untuk menunjang strategi belajar ini, misalnya seperti papan tulis dan kapur, slide presentasi dan proyektor, lembar kerja, ataupun aplikasi Zoom untuk kelas daring. Strategi berikutnya ialah assessment. Penilaian formatif adalah proses pengecekan pemahaman untuk melihat yang diketahui dan tidak diketahui siswa. Penilaian formatif berlangsung selama instruksi, sementara penilaian sumatif berlangsung setelah instruksi. Kita dapat melakukan penilaian dengan mendapatkan umpan balik, pemeriksaan diri. Biasanya guru akan memberikan kuis sederhana kepada siswa. Anda dapat menggunakan teknologi seperti aplikasi Quizzes atau menggunakan aplikasi Google Form untuk mengadakan post-test kepada siswa. Dengan begitu, siswa menyelesaikan penilaian formatif atau sumatif dan menerima umpan balik dari guru atau sesama siswa lainnya. Lalu ada portofolio elektronik atau e-portfolio, adalah kompilasi pekerjaan siswa dari kursus,
praktikum, atau serangkaian pengalaman sukarela. Siswa dapat menggunakan presentasi dengan PowerPoint, proyek audio, video, dan makalah penelitian digital untuk menyajikan portofolio elektronik. Atau juga dapat membuat e-portfolio melalui situs web seperti Google Sites dan WordPress, serta dalam sistem manajemen pembelajaran sekolah atau LMS. Brainstorming adalah jenis pembelajaran aktif di mana guru mengajukan pertanyaan atau masalah dan siswa menghasilkan ide sebanyak mungkin dalam kerangka waktu yang ditentukan. Kegiatan seperti brainstorming dapat didukung oleh berbagai media mulai dari media sosial, gambar, dan video. Kolaborasi dapat didukung oleh teknologi seperti Padlet, OneDrive, dan Google Drive. Lalu diskusi dapat dilaksanakan secara daring melalui chatroom atau ruang obrolan di LMS maupun di WhatsApp. Pemetaan konsep adalah jenis pembelajaran aktif yang memungkinkan siswa untuk memvisualisasikan hubungan antar konsep. Siswa dapat membuat peta konsep dalam bentuk tertulis maupun elektronik. Pemetaan konsep ini dapat didukung oleh teknologi seperti kertas, papan pintar, atau aplikasi pemetaan seperti Jamboard dan Canva. Lalu instruksi media dengan menyajikan video, animasi, teks, gambar, dan grafis. Instruksi ini bisa dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagaimana para guru kebanggaan Indonesia? Apakah sekarang Anda sudah bisa menentukan teknologi yang tepat untuk pembelajaran Anda di dalam kelas? Gunakanlah tabel pemilihan teknologi untuk membantu kita menganalisis dengan terukur dan terarah. Pada akhirnya, keputusan ada pada kita sendiri, karena teknologi berfungsi sebagai katalisator dan alat bantu. Penggerak utama dalam pembelajaran tetap pada diri Anda sendiri, yaitu pada guru. Para guru kebanggaan Indonesia, Arthur C. Clarke berkata bahwa kita perlu mendidik anak-anak untuk masa depan mereka, bukan masa lalu kita. Oleh karena itu, gunakanlah teknologi yang tepat dalam pembelajaran sebagai adaptasi terhadap pendidikan masa kini. Lalu perlu diingat, bahwa penggunaan teknologi yang tepat perlu didasarkan pada prinsip-prinsip dan keterampilan desain instruksional guru yang baik. Salam luar biasa dan terima kasih.